segitiga restitusi di SD Penawangan 1 oleh Bu Wiwi Gunari SPD CGP Angkatan 9. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum masuk acara yang pertama kepada Bapak Anwari SPD MSI yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Penawangan dan SD Negeri 2 Penawangan yang saya hormati pula. Baik Bapak Ibu, kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sudah kita sebutkan tadi dengan baca basmalah bersama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu Guru, saya minta Bapak Ibu Guru berkenan untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah airmu, tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Anwari saya persilahkan untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Penawangan 1, dan tak lupa pada Ibu Wiwi Gunari yang pada saat ini mengadakan diseminasi ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua atau sekolah kita akan tambah maju. Tak lupa marilah kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikut yang setia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kami selaku tuan rumah SD Penawangan 1 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang dapat hadir untuk mengikuti diseminasi calon guru penggerak yaitu SPD MPD Ibu Wiwi Gunari SPD yang pada siang hari ini akan memaparkan program-program calon guru penggerak. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini sampai usai, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi dunia pendidikan khususnya di SD Penawangan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Anwari SPD MSI yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Acara yang keempat yaitu paparan materi diseminasi oleh calon guru penggerak Angkatan 9 yaitu Bu Wiwi Gunari SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Yang saya hormati Bapak Anwari SPD MSI dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Di sini saya hanya ingin berbagi seperti itu ya. Saya hanya ingin berbagi, menyampaikan sedikit paparan yang sudah saya kemas dalam PowerPoint. Di sini berjudul implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi di SD Negeri Penawangan 01. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi yang lebih jauh dan lebih dalam, saya punya sedikit ini untuk Bapak Ibu cermati. Ketika Bapak Ibu saya minta untuk mengepalkan tangan, lalu Bapak Ibu semua membayangkan bahwa Bapak Ibu sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan kita masing-masing, sehingga kita akan mempertahankan sekuat tenaga. Nah, sekarang Bapak Ibu lakukan. Ketika teman Bapak Ibu yang saat ini ada di samping kalian semua yang meminta untuk membuka atau berusaha membuka, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Baik, Pak Kabit mempertahankan. Oke. Nih, Pak, saya ikhlas sini. menyaksikan. Oh, akan tetap mempertahankan atau memberikan? Memberikan. Memberikan. Nanti kemarin itu bukan milik kita. Oh, seperti itu. Luar biasa sekali ya rasanya. Banyak sekali argumen dari Bapak Ibu semua, dan di situ kita bisa mengambil satu simpulan bersama bahwasanya sesuatu yang berharga dalam diri kita, dalam genggaman kita, dalam tangan kita akan kita pertahankan sekuat tenaga. Betul seperti itu Bapak Ibu? Iya. Ya jangan langsung diberikan serta-merta begitu. Kok terlalu baik seperti itu. Oke. Nanti beberapa menit ke depan, kurang lebih 1 jam kita akan belajar bersama. Ya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui. Jadi kita akan belajar bersama dari slide-slide yang akan saya tayangkan gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita kaji dulu sebelum kita berbicara tentang budaya positif di sekolah. Kita akan mulai dari disiplin, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu guru, sederhananya pemikiran tentang kata disiplin itu apa sih? Gambarkan dengan beberapa kata atau nggak usah terlalu ribet begitu. Apa sih disiplin itu? Tepat waktu, oke, pagi, ya. Patuh, baik, ya. Di depan di slide ini menurut teori ya. Jadi bisa kita baca bersama-sama bahwa menurut teori dari bukunya Dian dosen ya, bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang berasal dari disiplina yang artinya belajar. Jauh kan dari angan kita kok disiplin sama dengan belajar. Nah, selanjutnya disiplin ini
seperti itu, diadopsi dan di negara kita di Indonesia disiplin lebih dikenal dan sudah mengakar ya, kalau itu lebih dekat dengan kata patuh. Namun benar adanya Bapak Ibu bahwa dalam disiplin itu ada belajar dan selalu belajar. Gitu. Seperti yang dicontohkan Pak kita di tepat waktu, oke itu bagian dari disiplin, betul, itu contoh seperti itu. Jadi seperti itu. Lalu ada budaya positif. Setelah kita tahu mana harafiah disiplin tadi, kita ke budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita berawal dari disiplin tadi, Bapak Ibu. Disiplin dimulai dari siapa? Dari kita masing-masing terlebih dahulu. Jangan menuntut ke orang lain, dalam hal ini ke murid-murid kita, menuntut mereka untuk melakukan ini itu sesuai dengan aturan. Padahal kita sendiri belum mencontohkan seperti itu ya. Karena ada pepatah 1000 teori akan terpatahkan dengan satu teladan. Bapak Ibu setuju? Ya. Jadi teladan itu lebih sesuatu yang real, yang nyata, bisa mengalahkan 1000 teori, ibaratnya seperti itu ya. Kita akan menasihati anak sedemikian rupa sehingga sampai kita, saya bukakan buku halaman sekian, karangan ini, dengan internasional misalnya ya. Anak hanya akan dilongok saja ke kita ya. Bu guru ngomong apa sih, bapak guru ngomong apa sih, seperti itu, karena itu sebatas teori. Beda halnya dengan contoh, dengan teladan yang kita tunjukkan yang benar-benar bisa mereka rasakan, bahkan mereka tiru. Misal setiap pagi kita datang ke sekolah lebih awal. Kata lebih awal ini masih agak luas ya. Katakanlah setiap pukul 6:30, pukul 6.30 kita sudah berdiri di depan halaman sekolah untuk menyambut anak-anak. Jadi kita datang. Itu lebih konkret Bapak Ibu, lebih konkret dibandingkan ayo anak-anak besok pukul 6:30 harus sudah datang, pukul 7:04 harus sudah masuk kelas misalnya. Berkali-kali sampai ibaratnya bibir kita doer sebagai guru kan ya. Itu akan lebih mengena dan lebih dicontoh dengan contoh tadi. Oh iya ya, kok Pak Guru setiap pagi sudah berdiri untuk menyambut kita bersalaman gitu. Kok Pak Guru ini, Bu Guru ini setiap pagi sudah berada di kelas sebelum anak-anak datang misalnya. Contohnya seperti itu. Oke, jadi untuk menciptakan budaya positif tadi, kita mulainya dari disiplin tadi. Disiplinnya kalau anak sudah bisa mencontoh kita, maka harapan kita ya mereka akan memiliki tingkat disiplin seperti yang kita harapkan, akan mapan, akan berakar begitu. Karena awalnya kita tumbuhkan dulu, kita tumbuhkan. Kalau sudah tumbuh, tugas kita sebagai guru hanya membuat akarnya kuat kok, seperti itu ya. Jadi tugas guru tidak hanya sekali, 2 kali menasihati, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali, tidak. Selama menjadi guru, seperti itu ya, selama menjadi guru, kita adalah figur panutan, contoh, aktor, aktris bagi murid-murid kita. Setuju Bapak Ibu? Iya.
Jadi jangan bosan-bosan, kemarin sudah diberitahu, kok sekarang masih salah lagi, masih melanggar lagi. Tidak akan seperti itu, apalagi kita di jenjang sekolah dasar seperti itu, oke? Nah, budaya positif, kita kembali ke budaya positif. Namanya saja budaya. Budaya positif berarti sesuatu yang baik. Budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya itu sesuatu yang sudah mengakar, sudah menjadi kebiasaan. Ya betul Pak Riwan. Iya. Sudah membudaya. Iya. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, di sini saya tampilkan ada 3 hal. 1, lingkungan yang positif. 2, lingkungan yang aman. Selanjutnya lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu seperti apa? Contoh konkretnya seperti apa? Lingkungan positif adalah lingkungan di sekitar kita yang bisa memberikan contoh yang baik, contoh yang tidak menyimpang terhadap anak-anak kita. Lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman. Aman itu sendiri, aman adalah kondisi di mana seseorang tidak mengalami tekanan, tidak merasa terganggu, tidak merasa terancam. Apakah ini cukup? Tidak. Kalau sudah aman, inginnya nyaman. Begitu. Ini kondisi yang nyaman, kondisi yang sesuai dengan harapan. Melakukan sesuatu apapun, kalau sudah nyaman dulu rasanya enak. Termasuk anak pun demikian. Jadi kesemuanya ini akan teramu jadi satu, begitu Bapak Ibu, untuk menciptakan sehingga tercipta budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah, bisa kita mulai dari kelas-kelas kita masing-masing. Misal sebagai guru kelas nih, ya bagaimana cara mengelola kelasnya agar di kelasnya kondusif. Nah, apa saja upaya-upaya yang dilakukan? Banyak sekali, tidak hanya guru kelas, guru mata pelajaran pun bisa ikut andil. Iya, semuanya bisa berperan, bisa ikut andil sedemikian rupa sehingga karena tujuan kita mau guru kelas, mau guru mata pelajaran, muaranya adalah ke satu tujuan, kita menciptakan murid yang berhasil, yang goal pada tujuannya. Nah, dan Bapak Ibu, nah, untuk menciptakan kelas yang seperti diidamkan, diimpikan, jadi mari kita buat kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Setiap pagi anak-anak bangun tidur itu sudah semangat. Bangun, asik, nanti saya ketemu bu guru ini, saya ketemu pak guru ini. Wah, pasti seru. Nanti pembelajarannya seperti apa lagi ya? Diajak kemana ya? Diajak main apa ya? Diajak belajar apa ya? Itu sudah ngempi sudah mengangan-angankan dulu di benaknya, begitu, sehingga mereka termotivasi. Saya ingin ke sekolah, saya ingin segera sampai ke sekolah, bertemu bapak ibu guru, bertemu teman-teman. Jadi mereka merindukan suasana di sekolah yang nyaman. Selanjutnya, untuk menciptakan hal tersebut sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran dalam hal ini, kita bisa membuat satu kesepakatan bersama siswa seperti itu. Di sini kami sebut keyakinan kelas.
Kalau secara umrahnya kita sebagai guru menyebutnya sebagai aturan, Bapak Ibu, aturan kelas. Tapi setelah mengikuti diklat calon guru penggerak ini, saya menjadi tahu. Saya juga baru tahu kalau ada istilahnya keyakinan kelas. Saya kira aturan kelas itu sudah menang-menangnya aturan begitu, tapi ternyata ada kemasan yang lebih tepat, lebih sesuai untuk mendisiplinkan anak begitu. Nah, kemasannya itu apa? Keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan aturan kelas? Ada, Bapak Ibu. Kalau aturan kelas selama ini kita membuat itu atas kuasa kita sebagai guru. Betul begitu, Bapak Ibu? Betul, iya. Tapi di dalam keyakinan kelas, kita melibatkan anak didik kita melibatkan murid dalam membuatnya. Jadi kita tidak terus mereka aturannya ini, kamu suka ya ini, tidak suka ya itu. Tidak. Kita tampung semua masukan, pendapat dari anak-anak seperti itu. Selanjutnya kita buat kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas tersebut agar mudah diingat, mudah untuk dilaksanakan, kita pajang, kita buat sedemikian rupa sehingga semenarik mungkin kita tempel di dinding dengan kemasan yang menarik sehingga setiap saat mereka bisa melihat. Karena hal tersebut memungkinkan anak-anak tidak akan mudah melupakan sesuatu yang sering dilihat, sering diingat, dilewati, itu tidak akan pernah terlupakan di benak seseorang. Betul, Bapak Ibu? Kalau mantan bagaimana? Mantan itu juga pernah berada di pikiran, jadi beda dengan intermezzo ya. Nah, keyakinan kelas di sini lebih bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi rumusan keyakinan kelas hanya bisa mungkin beberapa poin saja, tapi sudah mencakup semua begitu, Bapak Ibu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, bersifat pernyataan umum. Jadi tidak trivia apa sih bahasanya? Tidak ini satu sampai ratusan aturan misalnya nih, sampai ratusan aturan tidak. Tapi nanti bisa dikelompok-kelompokkan begitu. Oke. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Oke. Di bentuk positif itu tidak ada kata tidak, misalnya tidak boleh bertengkar. Pilihan katanya bukan itu, oke. Terus selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bisa dikelompok-kelompokkan sehingga menjadi beberapa kelompok keyakinan kelas saja. Nah, selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Harus sesuai dengan kondisinya, Bapak Ibu. Jangan kita mengampunya di SDA, tapi kita inginnya membuat keyakinan kelas di SDZ. Tidak nyambung nanti, ya. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, betul sekali. Ini bedanya dengan aturan, ya. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, aturan keyakinan kelas tadi kita buat tidak terus harga mati selama 1 tahun, tidak, Bapak Ibu. Sewaktu-waktu jika memang kondisinya tidak memungkinkan, keyakinan kelas bisa direvisi bersama. Nah, di depan Bapak Ibu, ini saya praktik
Jadi kami mulai dari mereka menempel pendapat mereka gitu. Selanjutnya dikelompok-kelompokkan begitu, dan kami menyepakati untuk keyakinan kelas tersebut dijalankan bersama seperti itu. Karena keyakinan kelas tadi tumbuh dan berasal dari anak beserta guru, jadi tidak hanya dari guru. Jadi sejauh ini nampaknya sejauh ini keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut lebih dipatuhi oleh anak. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau menyanggah atau barangkali kurang jelas Bapak Ibu? Lanjut? Oke. Cukup jelas ya di keyakinan kelas tadi. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Kalau ada dari penjenengan yang bertanya, Bu, bedanya dengan aturan apa? Yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kalau aturan selama ini dari kita kecil dulu, kayak kecil SD sampai kita mahasiswa, sampai kita menjadi guru barangkali, setahunnya ya aturan kelas itu ya sudah ada nempel di dinding, sudah berasal dari sekolah. Kalau yang di kelas ya barangkali itu yang membuat bapak ibu guru begitu. Ya, kita sudah terima jadi. Tapi setelah kita belajar membuat keyakinan kelas ini, mari kita buka sedikit demi sedikit lah, bahwasanya aturan yang dimaksud bisa kita kemas lebih menarik dan lebih manis lagi kemasannya, sehingga lebih mudah dipahami dan tidak dilanggar oleh anak didik kita gitu. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Apa hubungannya kebutuhan dasar dengan budaya positif? Ada karena ketika kebutuhan dasar seorang murid di sini namanya saja manusia, manusia guru ya murid sama-sama manusia kan, memiliki kebutuhan dasar yang sama. Ketika seseorang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah semua, banyak mau dong, itu akan terjadi sesuatu kepada seseorang, terjadi sesuatu dalam tanda petik, sesuatu yang seperti apa? Sesuatu penyimpangan, begitu. Penyimpangan di sini adalah sesuatu namanya saja penyimpangan itu tidak sesuai jalur. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh sekiranya begini Bapak Ibu, murid kita dengan saya punya murid kita dengan latar belakang keluarga yang mohon maaf ya, ekonominya di bawah rata-rata. Itu motivasi ke sekolahnya cenderung kurang. Kenapa? Setelah saya tanya, uang saku kamu berapa? Sekian Bu. Padahal saya sering tanya ke anak yang lain, itu jauh sekali di bawah teman-temannya gitu. Jauh sekali. Terus kenapa sering terlihat lemes? Kalau istilahnya tidak keluar kelas, kurang bersemangat gitu. Saya belum makan Bu, uang ini harus saya cukupkan sampai sore. Nah, contoh ini adalah contoh anak yang mohon maaf belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, begitu, sehingga mengganggu semangat atau konsentrasi dia dalam belajar, begitu. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan ini sangat penting, termasuk dalam kaitannya dengan murid kita Bapak Ibu. Anak-anak ya mohon maaf berasal dari keluarga yang broken home,
cari perhatian. Karena apa? Memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Orang tuanya sibuk kerja, keduanya jadi sampai benar-benar tidak ada perhatian untuk anak. Setiap hari bapak ibu saya bertengkar kok bu. Saya itu mau minta diajari buat PR itu loh bu. Katanya nggak sempet. Bapak ibu kerja cari uang, sama bapak kerja, sama ibu aja. Itu tugas ibumu. Gitu. Jadi kurang apa ya? Bisa dibilang kurang harmonis gitu. Ya, kebutuhan kasih sayang si anak kurang. Begitu. Memang nampaknya apa berpengaruh, kadang kita begitu. Tapi kalau kita mau ngaji lebih dalam, sangat baik, sangat. Selanjutnya adalah kesenangan kaitannya dengan hiburan ya. Kalau usah dipungkiri, semua butuh hiburan, butuh refresh, butuh sekedar hiburan. Tiap orang tidak sama. Ada yang sekedar bermain layang-layang itu sudah iya bahagia, betul Pak Dewa. Tapi ada yang harus pergi mengagendakan keluar untuk berenang atau ke tempat wisata tertentu gitu. Karena memang tingkat kesenangan setiap orang itu tidak sama ukurannya. Ada yang minta hanya membeli bakso keliling pasar sudah bahagia. Itu saya banget itu. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan anak pilihan atau freedom ya, kemerdekaan gitu. Jadi tidak selalu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Kebalikannya itu. Selanjutnya penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi seorang anak yang misalnya dia menjadi ketua kelas, ketua kelas di kelasnya, begitu, itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan dasar tersebut. Gitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setelah tadi penunjang dari keberhasilan positif adalah kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Di sini kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi hubungannya apa dengan tadi Bu? Restitusi ini adalah namanya saja proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Kalau sebelum belajar restitusi sama dengan Bapak Ibu semua, saya taunya ya untuk mendisiplinkan anak. Iya, betul Pak. Kita hukum mereka agar jerah. Kalau yang sudah sesuai atau memiliki pencapaian tertentu, berikan penghargaan. Seperti itu, rata-rata sama seperti itu. Karena memang apapun yang kita lakukan sebagai guru, baik itu mau menghukum atau menghukum banyak sekali tingkatannya tapi muaranya satu, kita ingin anak-anak didik kita menjadi pribadi yang baik, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang tidak menyimpang gitu. Nah, setelah belajar restitusi ini, saya semacam mendapat pengalaman baru. Saya mata saya terbuka. Tadinya tidur Bu, tadinya ngantuk. Ya, oh iya ya, ternyata kok ada cara yang seperti ini. Nah, untuk melakukannya tentu saja Bapak Ibu, itu yang menurut saya membutuhkan proses. Karena tidak ada sesuatu di dunia ini apalagi yang menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak itu instan, itu tidak ada. Apapun itu, termasuk di sini adalah menyangkut masa depan anak, tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Secara teori restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
harus memperlakukan orang lain. Itu adalah teori dari dosen. Nah, Bapak Ibu, saya akan menayangkan video. Bapak Ibu bisa yang sudah mencermati videonya, restitusi ada sesuatu di situ, bisa kita ambil untuk silakan nanti dengan belajar bersama atau barangkali pernah memiliki kesamaan pengalaman seperti itu dalam mengelola murid. Kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini, nak? Kenapa kira-kira? Kamu makan saat jam pelajaran tadi ya? Kira-kira kenapa kamu makan? Apa? Kamu belum sarapan. Kenapa kamu tidak sarapan? Kesiangan, baik. Dulu juga pernah bangun kesiangan. Alasan kamu bangun kesiangan apa, nak? Ya betul, 2 pagi tadi. Wow, itu sudah pagi loh ya, tidak malam lagi. Berarti kamu tadi pagi bangun kesiangan, sarapan, terus kamu sampai makan di menurut Daniel, itu melandasi keyakinan kelas itu tidak? Iya, keyakinan kelas berapa? Iya bagus. Terus selanjutnya kamu mau memperbaiki diri kan? Apa yang akan kamu lakukan? Itu kerja awal berarti. Selanjutnya kira-kira akan ibu mau lakukan apa? Jadi ya nak, jadi ketika kamu pakai video digital, insya Allah kamu besok tidak akan jalan, bisa sarapan di rumah, ya. Jadi ya nak, ini pendidikan bagian pertama, ya. Sekarang bagian boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya, bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Eka Studio, kelas 6 SD Negeri Penawangan kelas 1. Setelah melakukan restitusi dengan Bu Wiwi, saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya tentang makan di kelas. Terima kasih Bu Wiwi. Mas, kamu tahu kenapa Bu Guru memanggil kamu ke sini, nak? Ya, tadi Bu Guru dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu tadi bertengkar dengan Arya. Benar kan itu, nak? Kenapa kamu bertengkar dengan Arya? Arya menarik kertas saya. Kertas apa itu? Kertas tugas. Oh, kertas tugas. Terus, apa yang kamu lakukan terhadap Arya? Melatih pertanyaan Arya. Melakukan pertanyaannya. Kenapa sampai kamu lakukan hal seperti itu, Mas? Karena saya marah. Oh, kamu marah sekali. Guru juga kadang-kadang marah seperti kamu. Wajar lah kalau itu kamu lakukan terhadap itu, kamu tidak sampai memukul atau menendang Arya, ya. Menurut Anda, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Menghargai, menyayangi. Iya, menghargai dan menyayangi teman. Bagus. Apakah Anda mau memperbaiki masalah ini? Iya. Apa yang akan kamu perbaikinya? Jangan macam-macam. Oh, kalau ada yang mencontoh pekerjaan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Laporkan saja kepada Bapak Ibu guru, ya. Baik, begitu ya Mas. Jadi ini semua menjadi bahan pelajaran buat kelas 2. Lebih sabar lagi ya Nak. Silakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anus Budi Setiawan, kelas 6 SD Negeri Penawan 01. Setelah melakukan restitusi dengan Bu Wiwi, saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya tentang teman saya yang mencontek. Terima kasih Bu Wiwi. Bapak Ibu,
demikian tadi video yang saya tayangkan ya. Jadi video pertama tadi adalah tentang anak yang makan di kelas. Ternyata setelah saya panggil, saya ajak bicara, saya lakukan restitusi, ada latar belakangnya tadi ya. Dia bangun kesiangan. Lah kenapa bangun kesiangan? Karena malamnya saya bekerja. Anak SD kok tidur pukul 2 itu kira-kira lumrah tidak Bapak Ibu? Iya tidak ya. Masa pukul 2 pagi? Kalau pukul 2 itu sudah pagi kita sebutnya. Pukul 2 bangun kok pukul 5, 6 harus bangun ya, susah sekali. Sehingga dia terlambat. Dia tidak sempat sarapan dari rumah dan langsung berangkat ke sekolah. Efeknya dia lapar, dia curi-curi makan saat jam pelajaran. Nah, tadi di video juga sudah ini dia menyadari kesalahannya seperti itu dan akan bangun tidur lebih awal sehingga bisa bangun tidak kesiangan. Begitu, oke? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Terima kasih atas semangatnya. Iya. Terus kita lanjut nih Bapak Ibu untuk posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol itu? Nah, ini masih ada hubungannya dengan penerapan restitusi tadi. Oke. Posisi kontrol atau peran kita sebagai di sini sebagai seorang guru ya. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Sebelum ke materinya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Pernahkah dari Bapak Ibu menghukum siswa? Pernah? Atau ada yang tidak pernah sama sekali? Iya. Setiap hari malah. Iya, karena memang murid kita dengan banyak latar belakang. Misalnya murid kita ada 20 anak, berarti dia dengan 20 karakter yang berbeda, 20 karakter, 20 latar belakang keluarga yang berbeda, seperti itu. Tentu saja dengan 20 penanganan yang berbeda. Iya, iya, begitu. Oke. Jadi kenapa kadang kita gemes gitu ya? Kenapa sih tidak seperti yang kita inginkan begitu? Inginnya menghukum mereka. Menghukum itu tujuannya bukan karena kita benci ya, tapi memang murni karena kita ingin mereka itu jadi yang terbaik. Bahwa dia jangan seperti ini, bahwa dia jangan seperti itu, gitu. Tapi ternyata setelah melalui di KCGP Angkatan 97, saya jadi mengetahui bahwa ada posisi kontrol atau peran guru yang harus dilakukan ke siswa dan lebih tepat seperti itu dalam penanganan permasalahan mereka, sehingga bisa membuat anak tidak terus merasa takut, mereka tidak merasa dendam, mereka tidak merasa bersalah terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang sudah dilakukan, seperti itu Bapak Ibu. Mari kita belajar satu persatu. Ya. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Nah, posisi kontrol penghukum ditandai dengan contoh kata ya. Patuhi aturan saya atau awas gitu. Ada ancaman di dalamnya. Atau kamu selalu saja salah. Nah, itu sudah menjelaskan bahwa dia selalu saja salah. Itu menghukum. Nah, di sini nada
benar-benar marah begitu. Namanya saja menghukum anak ya Bapak Ibu, masa kita menghukum anak dengan ada kamu, iya, dengan suara lemah lembut begitu, tidak jadi menghukum. Ya. Termasuk mata kadang kita sampai melotot gitu, itu karena refleks ya Bapak Ibu, karena kita refleks sambil kadang menunjuk-nunjuk gitu, ya, menggunakan jari. Nah, hasil terhadap anak apa Bapak Ibu dari hal ini? Kemungkinan mereka akan merasa dendam, atau bahkan suatu ketika jika ada kesempatan mereka akan melakukan kesalahan yang lebih, begitu. Karena saat dihukum mereka melakukan hukuman itu dengan terpaksa, mau tidak mau jalan gitu, terpaksa. Jadi tidak ada anak melakukan hukuman atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada Bapak Ibu. Yeah. Jadi contohnya banyak sekali. Kita misalnya, ayo lari, keliling lapangan 100 kali. Nah, itu contoh menghukum. Yeah. Selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah ini ditandai dengan beberapa kata. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata kita, kata langsung bilang kecewa, itu adalah salah satu indikator dari pembuat rasa bersalah anak. Begitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini lagi, gimana? Anak akan otomatis ini ya sama salah. Nah, biasanya ada suaranya lebih, kalau ini lebih halus, lebih sedih. Ini tidak meledak-ledak, tidak akan melotot, tidak marah seperti yang di penghukum tadi. Bedanya di situ Bapak Ibu. Tapi bagaimana perasaan murid ketika kita melakukan ini? Iya, mereka akan merasa bersalah, dan itu jika terus-terusan dilakukan akan menimbulkan trauma pada diri mereka. Begitu, karena mereka iya ya, saya salah, saya begini, akan menyalahkan dirinya sendiri. Okay. Nah, posisi yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, saya ingin curhat Bapak Ibu, saya kok malah sering melakukan ini ya. Saya terhadap anak-anak itu lebih ke memposisikan sebagai teman. Karena semula saya berpikiran bahwa sebagai teman mereka itu saya akan akrab dengan mereka, saya akan lebih dekat dengan mereka, saya akan lebih mudah menasihati mereka. Apapun yang akan saya katakan, mereka akan nurut. Saya semua berpikir begitu. Nah, dengan contoh, ayolah nak, lakukan demi ibu. Kalian tidak kasihan kepada bu guru. Nah, seperti itu. Suaranya ramah, dirasa juga lebih akrab dan lebih dekat dengan anak. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya murid akan senang dalam akrab dengan guru. Tapi jika dilakukan terus-terusan berkepanjangan, anak akan cenderung, bu guru kan teman saya, pak guru kan teman saya, pasti tidak apa-apa kalau saya begini. Nah, kurang baik juga, ya. Posisi keempat adalah sebagai pemantau, Bapak Ibu. Di posisi pemantau ini beda dengan posisi kontrol sebelumnya tadi. Jadi lebih kalaupun anak melakukan kesalahan, guru akan mengatasinya dengan nada suara lebih datar, lebih formal. Peraturannya apa? Dan terus apa yang akan melakukan? Jadi tidak ada kemarahan di situ, tidak meledak-ledak juga, tapi tidak ada teman-temannya juga di situ, ya. Nah, dari sini hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena mereka mau melanggar peraturan seperti itu. Nah, sedangkan posisi terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini tadi, posisi manajer adalah posisi yang dirasa paling ideal, Bapak Ibu. Namun demikian
yang kita sebagai guru kok namanya harus belajar lagi Bapak Ibu kalau untuk berada di posisi ini. Apalagi yang kita hadapi adalah anak jenjang SD. Bu, si Perel jotos Adria Bu sampai bonyok di sana. Mendengar laporan seperti itu kita sebagai guru tidak langsung oh iya tidak apa-apa, ibu paham, ibu tahu, ibu juga pernah melawan. Saya yakin kita dengan keluaran produk seangkatan kita Bapak Ibu, kita juga pernah mengalami dari dulu hingga sekarang ya memang guru harus tegas gitu. Ketika anak ada yang menyebabkan hanya sampai itu Bu hidungnya berdarah-darah Bu, dipukul ibu Bu, ya. Ibu juga pernah seperti itu dulu, Bapak juga pernah. Itu juga sesuatu yang tidak langsung seperti kita membalikkan tangan dari sekolah yang kita dapat laporan langsung getar-getar gitu, langsung kayaknya marah, langsung kan anaknya bawa kesini anaknya gitu. Ya, karena alasan apapun kalau sampai ada kontak fisik, ada perkelahian itu kan sudah tidak dibenarkan. Ya. Jadi untuk menjadi posisi terakhir ini posisi manajer, saya secara pribadi juga harus belajar lebih banyak gitu ya. Jadi contoh di video tadi Bapak Ibu saya contohkan idealnya sebagai di posisi manajer, tapi tidak dapat dipungkiri nih ketika kita menghadapi anak dengan tadi karakter yang apalagi yang sekarang mereka sudah mengetahui dunia luar, dalam tanda petik dunia luar, ya. Itu kok kadang-kadang ada kalanya tegas itu kita lakukan agar anak-anak tidak menyimpang begitu ya. Nah, di sini betul posisi manajer itu akan lebih mengarahkan dan membimbing anak dalam mereka akan akhirnya menyadari kesalahannya, mereka akan bisa mencari solusi atas apa yang mereka lakukan, kesalahan yang telah mereka lakukan. Dengan kita nada suaranya halus, terus seolah-olah apa yang mereka lakukan tidak apa-apa gitu. Ya. Semoga kita semuanya bisa Bapak Ibu untuk selalu berada di posisi kontrol manajer ini. Oke, amin. Oke, selanjutnya adalah ciri dari restitusi ya. Oke, ada 9, jadi 1 sampai 9 bisa kita saksikan di layar. Oke, 1 bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik secara teori seperti itu. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nih, jadi lebih ke karakter anak. 8 restitusi fokus pada solusi. Di sini harus ada solusinya. Diharapkan dari anak malahan. Yang 9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah mereka melakukan kesalahan, mereka tidak mau terus dipuji dia yang salah, tidak, tapi akan menetralisir begitu, menetralisir kondisi setelah mereka kembali bersama teman-teman. Begitu. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada 3 hal. Yang pertama menstabilkan identitas.
Jadi menstabilkan identitas itu ketika kita menghadapi anak, iya ibu paham, bapak paham, bapak juga pernah melakukan itu waktu seumuran kalian, seumuran kamu, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu, dan contohnya seperti itu, oke. Lalu validasi kebutuhan, contohnya menanyakan alasan mengapa mereka melakukan itu, ya. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi, nah hubungannya di sini, Bapak Ibu. Ketika ada pelanggaran, Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi ini. Ada, ya. Masih ada 2 slide saja, selesai. 2 slide terakhir, Bapak Ibu. Masih semangat, ya? Nah, perubahan yang terjadi pada cara berpikir, ya, secara pribadi bagi saya adalah sebelum mempelajari modul, kesalahan adalah tindakan sengaja anak perlu dihukum dalam melaksanakan disiplin positif. Jadi tidak saya pungkiri, saya merasa bahwa anak yang bersalah harus dihukum. Apapun bentuk hukumannya, saya harus menghukum anak yang bersalah. Itu sudah tertanam di benak saya, Bapak Ibu. Tapi setelah mempelajari modul ini, baru sedikit sih, saya masih berproses dalam hal ini. Belajar bahwa kesalahan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan mereka. Karena memang latar belakang dari mereka melakukan kesalahan banyak sekali kalau dikaji, ya. Dan hukuman adalah hal yang tidak baik dalam mengatasi kedisiplinan anak. Nah, penerapan segitiga restitusi tadi adalah solusi untuk tidak menghukum anak tadi. Meskipun tadi Bu hidupnya berdarah-darah, meskipun ada anak yang sampai ini dipukulin sampai dia maaf Isma begitu. Ya, bagaimana cara kita begitu sebagai seorang guru, gitu ya. Lalu hal yang pernah kita lakukan, saya lakukan, ya, terkait disiplin positif tadi adalah membuat keyakinan kelas, lalu melakukan kebiasaan di pagi hari, contoh membaca Asmaul Husna, doa pagi, dan menerapkan budaya 5S, ya, budaya 5S, senyum, salah, sapa, sopan, satu, pintar. Ya, lalu bagaimana perasaan saat melakukan? Saya sangat senang. Nah, senang itu kan luas nih, senang dan bahagia karena dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Intinya siapapun pasti akan senang dan bahagia ketika bisa melakukan sesuatu yang baik dan membawa kebaikan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Ya, mungkin itu saja. Kita akhirnya sampai ke slide terakhir. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian penjelasan semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk Indonesia. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih paparan dari Ibu Wiwi Gundari yang sangat luar biasa. Semoga dengan pemaparan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Semoga nanti kedepannya kita bisa menerapkan di kelas kita nih Bapak Ibu. Amin. Ya, baik, acara ini sudah selesai. Kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami mengucapkan
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum